Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, para habaib, ustadz dan ustadzah dimanapun berada, jamaah dakwah channel rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan membacakan pertanyaan dari sahabat kita, saudara kita, tentang berbagai masalah kehidupan rumah tangga maupun keagamaan. Untuk yang pertama, kita akan membacakan pertanyaan dari saudari Nina dari Tangerang. Beliau menanyakan tentang ucapan ijab qabul ketika nikah. Hadirin wal hadirat mustami'in rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya akan segera menikah dan ingin menanyakan, apakah ucapan ijab qabul atau saya terima nikahnya dan seterusnya adalah ucapan yang baku dan harus seperti itu, atau boleh diubah dengan kalimat lain dengan maksud yang sama, Pak Ustadz? Karena hal ini menjadi perdebatan di keluarga saya dan keluarga calon suami saya. Mohon dijelaskan, Pak Ustadz. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab memberikan penjelasan. Ijab dan qabul adalah redaksi yang digunakan dalam konteks akad atau perjanjian apapun. Dalam akad nikah, ijab biasanya dilakukan oleh wali, sedangkan kabul oleh calon pengantin lelaki. Dalam konteks ijab qabul, ada redaksi yang harus atau baku, ada juga yang tidak demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, saling berwasiat baiklah menyangkut perempuan. Kalian menyuntingnya berdasarkan amanat Allah dan menjadi halal hubungan kalian sebagai suami istri berkat kalimat Allah. Hadis riwayat Bukhari melalui Abu Hurairah. Hadirin rahimakumullah. Nah, menurut Imam Syafi'i, Al-Quran hanya menggunakan dua kata atau dua kalimat yang menggambarkan perkawinan yang sah bagi umat Islam, yaitu kata nikah dan kata zawaj, yang diterjemahkan dalam kawin. Inilah yang baku, sehingga semua kata selain kedua kata itu, seperti misalnya menyerahkan, menghibahkan, menjadikan milik, dan lain-lain, tidak mengantar kepada sahnya perkawinan. Memang ada mazhab yang membolehkan penggunaan kata-kata tersebut, akan tetapi tidak lazim di negara kita Indonesia. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun kabul atau jawaban ijab itu, maka tidak harus dengan kalimat saya terima nikahnya, tetapi bisa dengan kalimat lain yang mengandung makna penerimaan. Misalnya dengan berkata saya rela atau saya setuju. Bahkan orang bisu dapat menerima ijab atau melakukan qabul dengan isyaratnya yang jelas.
Yang disyaratkan dalam ijab dan qabul adalah kejelasan penyerahan dan penerimaan. Dan karena itu lafal yang digunakan harus didengar dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Demi kejelasan itulah sehingga para ulama tidak mensahkannya bila ada selang waktu yang relatif lama antara ijab dan kabul. Kendati itu bukan berarti bahwa begitu selesai ijab langsung dalam detik atau menit itu juga harus terjadi kabul. Rentang waktu yang melarang adalah rentang yang mengesankan ketiadaan penerimaan, dan karena itu juga jika ijab dan kabul diselingi oleh aktivitas lain atau ucapan yang tidak berkaitan dengan pernikahan, maka akad pernikahan dinilai tidak sah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah jawaban dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy atas pertanyaan saudari Nina tentang ucapan ijab qabul. Jadi menurut berbagai para ulama dan penjelasan Al-Quran yang menjelaskan tentang pernikahan, yaitu cuma hanya ada dua kalimat, yaitu nikah dan zawaj, yang diterjemahkan dengan kata kawin. Menurut sebagian ulama, jadi untuk ijab itu tidak bisa diganti dengan kata-kata lain. Jadi harus dengan kata-kata yang jelas. Misalnya saya menghibahkan atau saya menyerahkan putri saya, atau misalnya saya menjadikan milik putri saya kepada, dan seterusnya. Itu tidak dibenarkan dan tidak lazim di negara Indonesia. Maka dari itu yang lazim ya saya nikahkan atau saya kawinkan dan seterusnya. Akan tetapi kalau qabulnya, penerimanya tidak harus dengan kalimat saya terima nikahnya. Menurut beliau bisa dengan kalimat saya rela menikahi atau mengawini, atau saya setuju, dan seterusnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah tentang penjelasan akad nikah. Jadi penyerahan dan penerimaan atas kedua mempelai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.